Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 6 keuntungan saat kita memiliki iman. Ayat firman Tuhan terambil dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku yang saya kasihi, salah satu hal yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia yaitu memiliki iman kepadanya. Iman adalah dasar hidup bagi orang percaya. Ketika seseorang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, ia pasti dapat melewati segala persoalan hidup yang dialami. Karena iman, seseorang tidak akan takut untuk terus melangkah maju, sebab percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Apa gunanya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, namun tidak mempunyai iman? Hidup orang percaya yang tidak beriman dan hidup orang percaya yang beriman sungguh terlihat sangat jelas bedanya. Ketika orang percaya yang tidak beriman menghadapi suatu persoalan hidup, biasanya dia akan menyerah dan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika masalah yang ada terus datang dan terasa tidak ada jalan keluar, biasanya dia akan kecewa kepada Tuhan dan akan meninggalkan Tuhan. Berbeda dengan orang percaya yang beriman. Ketika suatu permasalahan hidup terus datang menghadang, seperti tiada habisnya, dia akan tetap berdiri teguh dan tetap percaya atas semua janji Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pada saat ini, apakah kita sebagai orang percaya sudah memiliki iman percaya kepadanya? Hidup manusia adalah sebuah misteri, dan terkadang kehidupan ini justru seperti potongan puzzle. Kehidupan manusia tidak ada yang tahu, kecuali Tuhan sendiri. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan izinkan ada agar kuasa-Nya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Namun, seringkali manusia menjadi takut dan gentar ketika harus diperhadapkan dengan sebuah masalah. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang berpikir bahwa persoalan hidup yang dialami tidak pernah berhenti.
Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan agar kita mempunyai iman yang teguh kepadanya, agar kita tetap kuat dalam menghadapi badai hidup ini. Ketika badai hidup datang menyerang kita, kita tidak akan takut dan percaya Tuhan selalu menyertai kita, kapanpun dan dimanapun, sebab iman yang kita miliki. Namun, apakah ada alasan bagi kita untuk memiliki iman kepadanya? Sebenarnya memiliki iman kepada Tuhan tidak perlu alasan. Sebab iman itu dapat muncul ketika kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat kita peroleh ketika kita memiliki iman. Yang pertama, karena iman, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab, karena iman, kita akan terus percaya kepada Tuhan bahwa Ia akan mengubahkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita alami. Sama halnya seperti Sarah dan Abraham yang belum dikaruniai anak dalam masa tuanya. Namun karena iman yang mereka miliki, mereka tetap percaya dan menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Karena iman itulah akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi manusia, apa yang dialami Sarah adalah tidak mungkin terjadi, sebab Sarah sudah tua dan tidak dapat mengandung lagi. Namun, apa yang bagi manusia tidak mungkin terjadi, bagi Allah semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Jika pada saat ini kita merasa apa yang kita hadapi atau kita inginkan tidak mungkin terjadi, milikilah iman kepada Tuhan, sebab Tuhan mampu menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kemudian hal yang kedua, karena iman, kita dapat memberikan yang terbaik bagi Allah. Iman memampukan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Allah tanpa takut kekurangan, sebab percaya bahwa Allah akan mencukupkan. Ketika kita diperhadapkan dengan kata memberi, apakah yang ada dalam pikiran kita? Memberi terkadang menjadi hal yang sulit dilakukan jika kita hanya terpaku pada keadaan diri sendiri saja. Seringkali ketika akan memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan kepada Allah sendiri saja, kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah jika dengan memberi apa yang dibutuhkan masih bisa tercukupi atau tidak? Dalam cerita Kain dan Habel yang memberikan persembahan untuk Tuhan, kita tahu bahwa persembahan Habel Tuhan terima. Namun persembahan Kain Tuhan tolak, sehingga muncul rasa iri dalam diri Kain. Habel dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan karena ia memiliki iman percaya kepada Tuhan. Apa yang ia berikan kepada Tuhan juga sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan dalam hidup keluarganya. Jika pada saat ini kita masih sulit memberikan yang terbaik bagi Allah, maka milikilah iman kepada Tuhan.
Sebab ketika kita memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya yang baru dan melimpah. Kemudian yang ketiga, karena iman kita berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman yang kita miliki akan membuat kita benar-benar percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan tidak harus selalu berbuat baik dan rajin berdoa serta membaca firman-Nya. Sebab hidup berkenan di hadapan Allah harus memiliki iman kepadanya. Kemudian yang keempat, karena iman kita dapat melangkah melewati ketidakpastian. Ketika hidup kita semakin tidak pasti, jika kita memiliki iman, pasti kita akan mampu melewati ketidakpastian itu. Ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, pasti ia merasa jalan yang dilaluinya tidak pasti. Namun, karena imannya kepada Allah, Musa tetap melangkah maju, memimpin bangsa Israel. Kita pun harus demikian. Iman yang kita miliki akan membuat kita terus maju ketika kehidupan yang kita jalani terasa tidak pasti. Kemudian yang kelima, karena iman kita menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Iman yang kita miliki juga akan membuat kita hidup seturut kehendak-Nya. Ingatkah kita cerita tentang Abraham yang Tuhan suruh untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihinya? Apa yang Abraham lakukan? Abraham langsung menuruti apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Bisa saja Abraham menolak keinginan Tuhan, karena Ishak merupakan anak yang telah ia tunggu di masa tuanya. Namun karena iman yang dimilikinya, ia percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya adalah baik adanya. Kita juga harus memiliki iman yang taat, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang keenam, karena iman kita dapat menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Hal lain yang akan kita dapatkan ketika kita mempunyai iman, yaitu kita menjadi kesaksian yang hidup kepada orang lain. Iman akan membuat orang lain melihat kehidupan kita menjadi teladannya, sehingga membuat orang lain percaya akan kuasa, kasih, dan penyertaan Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasihi, milikilah iman yang benar di hadapan-Nya. Janganlah kita menyerah akan kehidupan ini dan malah menjual iman kepercayaan kita untuk sesuatu yang sesaat. Ketika iman kita diuji, tetap berdirilah teguh, sebab Ia juga yang akan selalu menyertai kita. Sulit memang bagi kita untuk tetap berdiri ketika persoalan hidup datang menghadang.
Namun, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Berdoalah terus dan berserahlah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau memiliki iman. Bukalah mata hati kami, bukan untuk melihat dunia dengan lebih jelas, tetapi untuk dapat melihat pekerjaan tangan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Engkau telah mengatur setiap hari dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk percaya kepada apa yang tidak bisa kami lihat dan percaya kepada kehadiran Tuhan yang tidak terlihat dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk bersandar dan berharap hanya kepadamu. Biarlah kami hidup hanya oleh iman, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.